Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوات الشرفان وباثما إنك Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, hadaratal muhtaramin, kaum muslimin jamaah Jum'ah Masjid Jami' Al-Baitul Amin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat Jum'ah di Masjid Jami' Al-Baitul Amin. Dengan harapan mudah-mudahan
amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Melalui mimbar Jum'ah, Al-Faqir berwasiat dan mengajak kepada diri kami dan juga mengajak kepada seluruh jamaah. Marilah kita berusaha untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatan dan pertolongan untuk bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kesempatan khutbah ini, Al-Faqir ingin menyampaikan ada beberapa firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran tetapi disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran tetapi disampaikan oleh baginda Nabi itu adalah itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi. Firman Allah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di mana hadis qudsi ini ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali mengutip beberapa hadis qudsi di dalam kitab Ihya-nya. Yang pertama, hadis qudsi yang ini merupakan sebuah rangkaian. Yaqulullahu ta'ala, syahidat nafsi alla ilaha illa ana wahdi la syarika li. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain aku sendiri dan tiada sekutu bagiku. Muhammadun abdi wa rasuli. Dan Muhammad adalah hambaku dan juga sekaligus rasulku. Lanjutan dari hadis qudsi, man lam yarda biqadai. Barang siapa yang tidak ridha dengan takdirku. Kita tahu di dalam rukun iman itu ada percaya kepada qada dan qadar Allah, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Percaya kepada takdir Allah, baik takdir yang kita harapkan maupun takdir yang tidak kita harapkan. Saya mengartikan khairihi wa syarrihi itu takdir yang tidak kita harapkan dan takdir yang kita harapkan dan tidak kita harapkan. Bukan takdir yang baik maupun yang buruk, karena tidak ada takdir yang buruk. Semua takdir Allah itu baik, hanya kita tidak mengetahui di mana kebaikannya. Asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Mungkin kamu menghendaki sesuatu itu terjadi kepada kamu, padahal sesuatu itu tidak baik bagimu. Dan mungkin kamu mencoba untuk menghindari sesuatu itu, tapi sesuatu itu memang baik bagimu. Dan siapa yang tahu mana yang baik dan tidak baik bagi kita? Yang paling tahu mana yang baik dan tidak baik bagi kita adalah Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Allah berfirman di dalam hadis, siapa yang tidak ridho dengan takdirku, dia tidak mau menerima dengan apa yang telah terjadi, tidak mau menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ayah saya almarhum Kiai Faruk Muhammad pernah menerima nasihat dari Kiai Hamid Pasuruan. Yang nasihat ini berasal dari waliullah perempuan
yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah mengatakan yang disampaikan oleh Kiai Hamid kepada ayah saya, mata yakunul abdu radiyan idza sarrathul musibah kama tasurhun ni'mah. Yang artinya, kapankah seorang hamba itu dikatakan sebagai seorang hamba yang ridha dengan takdir Allah? Kapan seorang hamba dikatakan ridha dengan takdir Allah? Idza sarrathul musibah kama tasurhun ni'mah. Sikapnya ketika dia menerima musibah itu sama dengan sikapnya ketika dia menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini pelajaran tingkat tinggi. Kelasnya ahli tasawuf, kelasnya para wali. Bagaimana sikap kita ketika menerima musibah itu sama seperti ketika kita menerima nikmat. Ini saya pun mungkin belum sanggup untuk melakukannya, tetapi paling tidak kita berusaha untuk belajar menerima apapun takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tidak ridho dengan takdir Allah, walam yasbir ala bala'i, dan kita tidak sabar dengan ujian dan cobaan dari Allah, tak sabar nerima ujian dari Gusti Allah, boten sabar nerima ujian saking Gusti Allah, walam yashkur ala na'mai, dan tidak mau bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Betapa banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita sampai kita tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak mau bersyukur atas nikmatku, kata Allah. Ini statement dan ultimatum dari Gusti Allah. Walam yaqna bi'ata'i, lalu dia tidak qanaah, tidak menerima dengan apa yang telah aku berikan kepada dia. Boten nerimo ing pandum, tak gelem nerima aki panapa seteti tu umma Gusti Allah. Walam yaqna bi'ata'i, tidak qanaah dengan pemberianku. Apa ultimatum dan statement dari Gusti Allah? Leono wong sing ora ridho marang takdirku, lan ora sabar marang ujianku, cobaanku, ora syukur marang nikmatku, ora qanaah marang pemberianku. Apa dawuhnya Gusti Allah? Falya'bud rabban siwaya, maka carilah Tuhan selain aku. Mon beda orang saya tak gelem nerima takdir Gusti Allah, saya tak sabar nerima ujian dari Gusti Allah, saya tak asyukur kelaban peparingan Gusti Allah, nikmat Gusti Allah, dan dia tidak menerima qanaah dengan pemberian Allah. Soro nyari pangeran, ben nyari pangeran selain sengko. Itu artinya apa? Kalau kita disuruh mencari Tuhan selain Allah, kita berarti tidak diterima sebagai orang Islam. Itu berarti keimanan dan keislaman kita diragukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Lanjutan dari hadis qudsi ini yang dikutip Imam Ghazali, waman asbaha khazinan 'ala dunya faka'annama asbaha sakhitan 'alayya. Barang siapa yang pagi harinya dia bersedih hanya karena urusan dunia, sama saja ia sedang marah kepadaku. Astaghfirullah, naudzubillah. Kita seringkali bangun pagi-pagi kita sudah mengeluh urusan dunia. Kalau kita melakukan itu sama dengan kita sedang marah kepada Allah, karena kita tidak menerima apa yang sudah menjadi pembagian rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ishtaka ala musibatin faka'annama syakani. Kalau ada orang yang mengadukan musibah yang sedang menimpa dirinya, maka sama dengan dia sedang
melaporkan aku kepada orang yang dia curhati. Kalau kita punya masalah, lalu kemudian kita cerita kepada orang tentang masalah kita, mengadukan musibah kita, maka itu sama dengan kita melaporkan Allah kepada orang itu. Apa manfaatnya? Seberapa besar kekuatan yang dimiliki orang yang kita curhati dibanding dengan kekuatan dan kekuasaan Allah. Daripada curhat kepada manusia, lebih baik kita langsung curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa Nabi Musa ketika dikejar-kejar pasukan Fir'aun sampai dengan di tepi lautan. Posisi terjepit, maju kena, mundur kena, di depan lautan, di belakang pasukan Fir'aun. Nabi Musa dalam posisi yang sulit seperti itu, Nabi Musa berdoa, Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji bagimu, wa ilaikal mushtaka, dan hanya kepada Engkau tempat kami mengadu ya Allah, hanya kepada Engkau tempat kami curhat ya Allah, hanya kepada Panjenengan tempat kami madul-madul Gusti, wa ilaikal mushtaka, wa antal musta'an. Karena hanya Engkau yang bisa memberikan pertolongan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kami tidak punya kekuatan apa-apa ya Allah, kecuali hanya mengharapkan pertolongan-Mu. Dan yang terakhir, wa man dakhala ala ghaniyin fatawadha'a lahu min ajli ghinah dhahaba thulutha dinihi. Barang siapa orang yang datang kepada orang yang kaya, orang yang bertemu dengan orang yang kaya, lalu dia kemudian bersikap tawaduk hanya karena menghormati kekayaannya, maka hilanglah sepertiga agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita jangan sampai menghormati orang karena kekayaannya. Kita jangan sampai menghormati orang karena kekuasaannya. Kita jangan hanya menghormati orang karena pangkatnya, tapi kita menghormati orang karena keimanan dan ilmunya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, bahwa semua kita sama. Tetapi yang paling mulia di antara kita, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian semua adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para jamaah renungan khutbah Jum'ah pada hari ini. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya ditadosaken tiyang ingkang ridho kelawan takdir Gusti Allah. Apapun itu kita harus ridho. Apapun itu kita harus ridho. Ketika kita sedang menerima ujian dan cobaan, kita harus sabar. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat, kita harus bersyukur. Dan ketika kita menerima pemberian rezeki dari Allah, kita harus qanaah. Di dalam urusan dunia jangan engkau melihat orang yang di atasmu, tapi lihatlah mereka yang ada di bawahmu. Dengan begitu kamu akan bersyukur. Kalau kita punya gaji 1 bulan 1 juta, jangan melihat yang gajinya 1 bulan 5 juta. Karena kalau itu yang terjadi, kita menjadi orang yang kurang bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Gusti Allah mengultimatum kita, beun nyare pangeran selain sengko. Falya'bud rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Itu berarti kita tak etangge dadi kabulan Gusti Allah. Tak etremah dadi kabulan Gusti Allah. Naudzubillah. Manter moga kaula sareng panjenengan dijadikan orang-orang yang kuat, menerima takdir Allah, ridha dengan takdir Allah, bersyukur dengan nikmat Allah, sabar dengan ujian Allah, dan bisa menerima apa yang menjadi pembagian rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah hamdan kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadhari wa udhunun bi khabar. Amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara ma batan wa hafidhu ala at-ta'ah wa huduril jum'ah wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudusi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqqi wa kanu bi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ani sittatil mutammimin lil 'asharatil kiram wa an sa'ir ashabi nabiyika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah la تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبه من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين ودمر الأعداء أعداء الدين وانصر من نصر الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك ولا تجعل ولايتنا في من خانك وعصاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.